البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada poin yang ke-228. Man huwa Israil? Siapa itu Israil? Wal jawab Yaqub alaihi salatu wassalam. Israil adalah Yaqub. Apa dalilnya? Wa dalil hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala hadarat isabatun min yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Abul Qasim hadithna an khilalin nas'aluka anha la ya'lamuhunna illa nabi. Jadi Abdullah bin Abbas beliau mengatakan telah hadir serombongan dari kalangan orang-orang Yahudi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Abul Qasim. Ini menunjukkan tidak adabnya mereka terhadap Rasulullah SAW. Dan karena mereka tidak mau menyebut ya Rasulullah. Dan kaum muslimin akhwanifillah dilarang untuk memanggil Nabi SAW dengan panggilan sebagaimana kita memanggil sesama, ya Muhammad atau ya Abul Qasim. Tapi kita diperintahkan untuk memanggil beliau dengan panggilan kerasulan. Apa dalilnya? Man ya'ti bil ayah di surat An-Nur. Nah, Allah azza wa jalla, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jadi jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lain. Sehingga kita khanifillah ketika memanggil beliau ya, memanggil dengan panggilan ke Rasulullah, ya Rasulullah. Di sini orang-orang Yahudi tidak mau, mereka memanggil dengan ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Hadithna an khilalin nas'aluka anha. Sampaikan kepada kami tentang perkara-perkara yang kami akan bertanya kepadamu. La ya'lamuhunna illa nabi, yang tidak mengetahuinya kecuali nabi. Dan pertanyaan orang-orang Yahudi akhwanifillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertanyaan mu'anid, pertanyaan orang-orang yang membangkang dan pertanyaan orang-orang yang ingin mencari ketergelinciran, bukan pertanyaan orang-orang yang mencari kebenaran. Oleh karena itulah tatkala dijawab dengan benar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja mereka tidak mau beriman. Nah, fakana fi mas'aluhu, dan adalah yang mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyut ta'ami harrama Israil ala nafsihi qabla an tunzala at-Taurah. Yang mereka tanyakan, makanan apa yang Israil mengharamkan atas dirinya sendiri sebelum diturunkan Taurat? Qala fa anshudukum billah alladhi anzala at-Taurata ala Musa hal ta'lamuna anna Israila Yaqub alaihi salatu wassalam marida maradan shadida, al-hadits. Maka
Nabi SAW kemudian menjawab, aku seru kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian tahu bahwasanya Israel itu adalah Yaqub alaihi salatu wassalam, yang beliau sakit dengan sakit yang sangat. Baik. Seandainya disebutkan secara lengkap, tentunya kita akan mendapatkan faedah banyak di sini. Kita baca kelengkapan hadis. Kita baca kelengkapannya dari Musnad Ahmad. Nabi SAW mengatakan, fa anshudukum billahi alladhi anzala at-Taurah ala Musa, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub alaihi salatu wassalam marida maradan syadida. Berarti Yaqub i'rabnya sebagai apa? Betul. Anna Israila Yaqub sebagai badal jenis yang mana? Badal mutabiq. Nah, badal kul min kul. Tayyib, sama. Badal syai' min syai', sama. Nah, Nabi mengatakan, apakah kalian tahu bahwasanya Israel, yaitu Yaqub, telah sakit dengan sakit yang sangat. Berarti khabar dari anna di sini mana? Jumlah marida maradan syadida. Maradan i'rabnya sebagai apa? Rifki? Maf'ul mutlaq. Tayyib. Syadidan sebagai apa? Umair? Marida maradan syadida. Hadis sebagai na'at jelas. Baik. Bahwasanya Israel yaitu Yaqub sakit dengan sakit yang parah. Faqala saqamu, ini kelanjutannya. Maka lama dia mengalami sakit tersebut. Dan Nabi ikhwanifillah para anbiya dari sisi sakit diuji dengan sakit yang lebih daripada manusia biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya beliau kalau mengalami sakit 2 kali, yang dirasakan oleh orang biasa. Dan yang demikian ini untuk semakin menambah pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang para anbiya adalah asyaddun nasi bala'an, orang yang paling keras ujiannya para nabi. Nah, karena itulah kita sebagai manusia biasa berusaha untuk mencontoh mereka. Kapan saja datang ujian, hendaknya berusaha bersabar. Nah, dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lama ini Nabi Yaqub mengalami sakit. Fanadhara lillahi nadhran la in syafahu Allahu min saqami la yuharrimanna ahabba asy-syarabi ilaihi wa ahabba at-ta'ami ilaihi. Kemudian beliau bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nazar, apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dari sakitnya tersebut, dia akan mengharamkan minuman yang paling dia sukai dan makanan yang paling dia sukai. Fakana ahabba at-ta'ami ilaihi luhmanul ibil wa ahabba asy-syarabi ilaihi albanuha. Nah, dan adalah makanan yang paling beliau sukai daging unta. Dan ini sebagus-bagus daging, alhamdulillah.
daging yang mendapatkan posisi dari kebagusan dan kandungannya adalah daging nomor 1. Nah, paling tinggi akhirnya daging unta. Dikatakan Ibnu Qayyim di antara jenis daging yang paling buruk dari sekian daging alhamdulillah dari sisi giza, dari sisi kandungan untuk tubuh ini daging sapi. Nah, jadi tidak masalah kita jarang makan daging sapi. Nah, tidak apa-apa. Ya. Nah, wa habba syarabi ilaihi albanuha, dan minuman yang paling beliau sukai adalah susu unta. Dan ini juga susu yang sangat bagus apabila susu unta. Kalau air kencingnya unta saja bisa menjadi obat, apalagi susunya dari sisi kekuatan juga di tubuh. Nah, teman dulu dari Jazair, alhamdulillah orang tuanya punya ini kebun unta. Dari peternak punya unta-unta. Mereka kebiasaan setiap hari minum dari susunya, kemudian makan dagingnya, sehingga memang tubuhnya sangat kuat. Nah, ketika sakit, namanya orang tua jarang, mereka orang-orang seperti ini jarang ada sakit, cuman karena ketuaan akhirnya sakit, dibawa ke dokter. Nah, ingin suntik sama dokternya meleot katanya. Nah, jarumnya tidak bisa untuk, kesulitan untuk menusuk. Itu tanpa ada ilmu kebal. Ya. Dalam artian sesuatu yang, karena memang makanan yang mereka makan. Tapi kita kembali kepada hadis, faqalu Allahumma na'am. Maka orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, iya betul, yang kamu jawab betul. Cuma demikian saja. Betul, setelah itu tidak mau beriman. Nah, karena inginnya cuma ngetes saja. Nah, seandainya Nabi salah, maka mereka akan menghina dan menyebarkan bahwasanya Muhammad bukanlah Nabi. Tapi ketika benar, mereka tetap tetap tidak mau beriman kepadanya. Baik. Ini kelanjutan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nah, juga Syekh Muqbil di sini menyebutkan dalam As-Sahihul Musnad bil Asbabin Nuzul. Inda qawlihi ta'ala, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Kenapa? Karena berhubungan dengan kisah setelahnya. Kalau dalam nomor 2471 sampai lafaz tadi saja, tapi dalam nomor 2514 lebih lengkap disebutkan hadis tersebut dari Ibnu Abbas. Bukan hanya satu pertanyaan. Ketika mereka datang, ya Abul Qasim, hadithna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi. Maka Nabi mengatakan, saluni amma syi'tum walakin ij'aluni dhimmatallah. Nah, tanyalah aku apa yang kalian inginkan, akan tapi jadikan untukku tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhadha Yaqub alaihi salamu ala banihi la in ana haddatsukum syai'a, yaitu untuk kalian betul-betul berjanji sebagaimana yang Nabi Yaqub mengambil perjanjian atas Nabi, atas anak-anak keturunannya, yaitu mewasiati mereka, apabila aku menyampaikan kepada kalian jawaban yang benar, fa'araftumuhu la tutabi'unni 'alal Islam. Maksudnya apabila kalian sudah bertanya kemudian aku jawab dengan benar,
jadikan tanggungan atas kalian untuk kalian mengikutiku atas Islam. Qalu fadzalika lak. Mereka jawabnya bukan iya, bukan tidak, tapi jawaban politis. Fadzalika lak. Yang demikian itu untukmu. Nah, bukan untuk kami. Pertanyaan yang pertama mereka katakan, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan makanan yang diharamkan oleh Yakub atas dirinya sendiri. Ini telah dijawab tadi. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul. Kaifa yakunu dzakaru minhu. Dan kabarkan kepada kami bagaimana air mani perempuan dan air mani laki-laki, serta bagaimana terjadinya anak laki-laki dari percampuran air mani tersebut. Wa akhbirna kaifa hadzal nabiyyul ummi fin naum wa man waliyuhu minal malaikah. Nah, ini karena pertanyaan terakhir inilah kemudian menjadi sebab turunnya ayat apa? Adapun yang pertanyaan pertama sudah dijawab dalam hadis tadi. Apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri apa? Indah ya Maulana. Yang makanan yang paling disukainya dan minuman yang paling disukainya apa itu? Daging unta dan susunya. Baik. Adapun yang kedua, hal ini disebutkan juga dalam riwayat Muslim berhubungan dengan masalah ma'ul mar'ah dan ma'ul rajul. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ma'ar rajuli abyad ghalid wa anna ma'al mar'ah asfar raqiq. Mani laki-laki itu putih dan ghalid, yaitu kental. Sedangkan mani perempuan kuning dan encer. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad wasyabahu bi idznillah in ala ma'ur rajuli ala ma'il mar'ah kana dzakaran bi idznillah wa in ala ma'ul mar'ati ala ma'ir rajul kana untha bi idznillah. Adapun dari si mana terjadinya laki-laki dan perempuan, di antara sebabnya apabila mani laki-laki di atas, maka terjadi laki-laki. Kalau mani yang perempuan yang di atas, maka yang terjadi perempuan bi'idznillah azza wa jalla. Mereka menjawab iya benar. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ta'lamuna anna hadzal nabiy ummi tanamu 'ainah wa la yanamu qalbuh. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Nabi yang ummi ini matanya tertidur tapi hatinya tidak tertidur? Mereka menjawab Allahumma na'am iya. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma syhad. Qalu wa antal an fahadithna man waliyuka minal malaikah. Kemudian mereka mengatakan, sekarang sampaikan kepada kami walimu dari kalangan malaikat. Fa indaha nujami'uka aw nufariquk biha. Maka pada pertanyaan yang terakhir ini kami akan bergabung bersamamu atau kami akan berpisah denganmu. Maka Nabi mengatakan, fa inna waliyya Jibril alaihi salam wa lam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa huwa waliyuh. Sesungguhnya waliku adalah Jibril alaihi salam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi satupun kecuali Jibril adalah walinya. Jibril adalah walinya.
Maka mereka mengatakan, fa indaha nufariquka law kana waliyyuka siwahu minal malaikah lataba'naka wa saddaqnaka. Lihat, mereka mengatakan, nah, maka berdasarkan jawaban itu kami akan berpisah denganmu, yaitu tidak mau beriman. Kenapa? Karena seandainya yang menjadi walimu selain Jibril dari kalangan malaikat, tentu kami akan mengikutimu dan kami akan membenarkanmu. Nah, qala fama yamna'ukum min an nusaddiqu? Apa yang menghalangi kalian dari membenarkan dia? Qalu innahu aduuna. Mereka mengatakan bahwasanya Jibril adalah musuh kami. Nah, maka dengan sebab itu turunlah ayat, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Padahal mereka tahu bahwasanya Jibril itulah yang turun juga kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tapi orang-orang Yahudi afanifillah memang orang-orang yang maghdub alaihim, orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat ini, yaitu sifat punya ilmu dan tidak beramal, menjadi sifat yang melekat dengan mereka. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ini berhubungan dengan poin yang ke-228. Untuk melengkapkan faedah berhubungan dengan hadis yang disebutkan di sini. Tapi jangan sampai lupa inti pembahasan, siapa itu Israel? Siapa Israel inda Mustafa? Yaqub alaihi salatu wassalam. Nah, alhamdulillahirabbil alamin.